Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami mengucapkan selamat pagi kepada Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong, Roh yang ada di dalam hati kami dan yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau adalah Roh Allah yang hidup, yang menggembalakan kami selama ini. Pagi ini kami ingin memberikan pujian dan penyembahan. Kami ingin memberikan kemuliaan kepada-Mu ya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang telah menyertai kami sepanjang hari kami bekerja. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini. Segala yang ada pada kami, kekuatan, kesehatan, kemampuan makan dan menikmati makanan, kerjaya dan bisnis, keluarga dan rumah tangga, anak-anak dan istri dan suami, semua yang ada pada kami telah kami terima dari Engkau. Engkaulah yang menjaga kami dan kami bersyukur untuk itu. Pagi ini Bapa, kami percaya sekali lagi Engkau memberkati kami. Berikan kami roh yang menyala, roh memuji dan menyembah Engkau. Seperti Raja Daud menari, memuji, memuliakan Nama. Demikianlah roh kami Tuhan. Demikian roh kami Bapa. Kuduskan hati dan pikiran kami pagi hari ini. Kami pisahkan pikiran kami dari pikiran-pikiran yang bukan dari Yesus. Kami pisahkan pikiran kami dari keraguan, kebimbangan. Kami pisahkan pikiran kami dari ketakutan dan kecemasan dan kerisauan. Tapi berikan kami pikiran baru, karena kami lahir baru oleh Roh Kudus. Berikan kami kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemuliaan dan kesabaran. Karena kami adalah anak raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Mengalirlah dan berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Ini doa kami, ini nyanyian kami, ini penyembahan kami. Yes Lord. Mari kita katakan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah, katakan, Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Katakan, berhembuslah Roh Kudus. berhembuslah Yes, Roh Tuhan. Kudus Holy di Spirit, tempat you are welcome ini. into our heart. Welcome to our soul. You are welcome, Holy Spirit. Take over our mind. Gereja-Mu di akhir Kami mengaluh-aluhkan Engkau, Roh Kudus. berhembuslah, Datang dan kuasailah jiwa kami. berhembuslah Yes. Amen. sekarang. Urapilah, urapilah, urapilah kami dengan minyak baru. Amin. Penuhilah. Minta Dia penuhi hati kami. Minta Dia. Amin. Katakan, kami rindu. Amin. Katakan, yes, kami rindu melihat kuasa-Mu. Di tempat
kami Bapa, urapilah kami dengan minyak baru. Katakan, penuhi kami. Yes, penuhi kami Bapa. Rakaboshiki rakataka rakaboshiki. Yes, kami rindu. Inilah hati kami. Dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Bapa, urapilah kami. Ini kami Bapa. Kami buka hati kami itu. Rapi kami, penuhi kami dengan minyak yang baru. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Bapa, urapilah kemuliaan bagi Yesus. Yes, Bapa, penuhi kami dimanapun kami berada. Kami tidak dapat hidup tanpa Roh Kudus. Dicurahkan di tempat ini. Serukan, urapilah kami Bapa, urapilah kami dengan minyak baru. Rasakan hadirat Tuhan sekarang. Dia mengalir, aliran hidup mengalir dalam hati. Rasakan hadirat. Rakaboshi, rakabobobo, rakataka rakaboshi. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari kita katakan, berhembuslah Roh Kudus. Sepenuh hati kamu katakan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Angkat tanganmu sepenuh hatimu, katakan, izinkan Dia menjamah kamu. Izinkan diangkatnya ketakutanmu. Izinkan diangkatnya penyakitmu, bebanmu. Dia berikan kelegaan. Diberikannya pemulihan, kesegaran. Sekali lagi, berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Di hati kami Tuhan, berhembuslah di hati kami Bapa. Berhembuslah. Buka hatimu untuk Tuhan. Buka hatimu untuk Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong. Dia mau masuk ke dalam hati kamu. Dia mau rubahkan kamu, pulihkan kamu. Itulah kebangunan rohani yang sesungguhnya. Sekarang serukan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Bapa, urapilah kami
Tuhan, kami rindu. Yes. Melihat wajah-Mu dicurahkan Di tempat ini, serukan, Kau rapilah kami. Rapi kami Bapa. Rapi kami Bapa. Dengan minyak baru, dengan minyak baru, seperti minyak yang turun dari Gunung Hermon, mengalir ke Bukit Sion, turun ke kepala Janggut dan Jubah Harun. Demikian Bapa kerinduan kami. Rapi kami, rapi kami. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya, 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 haleluya. Hati kami rindu Tuhan, hati kami rindu. Penuhilah kami, penuhilah hati kami Bapa, dengan aliran air hidup-Mu Tuhan. Berilah air yang jernih yang Kau janjikan, mengalirlah di dalam kami Tuhan. Mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah. Penuhi kami Tuhan, mengalirlah di dalam kami Bapa. Jiwa kami haus akan Engkau, tubuh kami rindu kepadamu Tuhan. Jiwa kami rindu akan Engkau. Saudara, apa yang saya rasakan sekarang adalah, jika kamu percaya, dimanapun kamu berada, jika kamu sakit sekarang, atau jika kamu ada gangguan-gangguan roh jahat, jika kamu ada bayangan-bayangan kegelapan yang negatif mengganggu kamu, apabila kamu mengangkat tangan kanan kamu, kamu meletakkan di kepala kamu, kamu akan dilepaskan dari semua itu. Itu yang Tuhan taruh di hati saya. Bapa, jadi seperti yang Kau berikan kepada kami. Kami angkat tangan kami ke surga. Kami terima urapan baru. Kegelapan itu jauh dari kami. Penyakit itu jauh dari kami. Kesedihan itu jauh dari kami. Kesusahan itu jauh dari kami. Engkau adalah roh penghibur.
Engkau hiburkan kami yang susah, yang duka. Engkau berikan kami sukacita yang mendalam. Seperti perempuan Samaria yang menerima air hidup yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hatinya. Demikian kami terima pagi hari ini. Demikian kami terima pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, yes, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapilah, 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 urapi kami Bapa. Engkau ada di sini Tuhan. Tangan kananmu berkuasa. Tangan kananmu menembus kering kami hari pagi hari. Dimanapun kami berada, apakah kami di Sarawak, apakah kami di Sabah, dimanapun kami di seluruh semenanjung ini, tangan kananmu menembus kering ini, menyembuhkan, melepaskan, memulihkan. Urapilah, 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 berhembuslah ya Tuhan, penuhilah kami. Mengalirlah sekarang. Suruhkan, urapilah, urapilah. Minta kepada Bapa yang baik. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada siapa yang meminta. Demikian firman. Ya Tuhan, penuhilah kami. Bapa, urapi umat, urapi jemaat, dimanapun kami berada. Tangan kananmu menyambah kami, tangan kananmu memulihkan kami, tangan kananmu menyegarkan kami, tangan kananmu memisahkan kami dari kegelapan, tanganmu memisahkan kami dari monitoring spirit, dalam nama Yesus. Dengan kuasa, saudara minta kepada Tuhan. Dia pengasih dan penyayang. Dia murah hati. Yesus Kristus kita adalah Bapa yang murah hati. Dia akan memberikan. Dia akan memberikan apa yang kamu minta, yaitu Roh Kudus sekarang. Bapa, kami percaya Engkau berfirman, adakah seorang bapa memberikan ular kepada anaknya yang meminta roti? Demikian juga Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus barang siapa yang meminta. Bapa, hati kami terbuka dan kami meminta kepada. Kami membuka hati kami pagi hari ini. Kami meminta Roh Kudus turun atas kami.
Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu atas kami. Lepaskan kami, pulihkan kami, segarkan kami, perbaharui kami. Pisahkan kami dari duka cita yang dari dunia ini. Pisahkan kami dari kegelapan dan kemurungan. Pisahkan kami dari kesedihan yang dari dunia ini. Pisahkan kami dari kutukan dan sihir. Pisahkan kami dari penyakit. Pisahkan kami daripada roh-roh jahat yang memonitoring kehidupan kami. Pisahkan kami dari mimpi-mimpi yang bukan dari Yesus. Makasih tangan kanan-Mu berkuasa. Terima kasih Tuhan. Tangan kanan-Mu telah menyembuhkan kami sekarang. Telah melepaskan kami sekarang. Telah memulihkan kami sekarang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa, kami percaya jika kami adalah orang benar yang sesuai dengan firman-Mu, kami tidak akan kecewa. Engkau akan memberkati usaha kami, bisnis kami, kerjaya kami, kerohanian kami, rumah tangga kami, keluar masuk kami, perjalanan kami dijamin oleh surga. Karena kami mencintai kebenaran, melakukan kebenaran. Dalam nama Yesus. Terima kasih, kami siap mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami mau tetap tinggal dalam hadirat-Mu. Mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus sampaikan. Bungkus tutup hamba-Mu dengan kuasa darah. Bukan dengan kuat dan bukan dengan gagah, tapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Salam, selamat pagi. Saya jemput, mari kita duduk di dalam hadirat Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini, jalan Tuhan bukan jalanku. Dan ini mengingatkan kita kepada satu nyanyian. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nah, itu saja yang saya tahu. Saya belajar lagi. Ya, diambil daripada Mazmur 139. Hadirat Tuhan sungguh indah, saudara. Tak ada tempat yang lebih indah kecuali tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya, haleluya. Haleluya. Biarlah roh kita menyala-nyala untuk Tuhan senantiasa. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Dari ayat dari ayat 22. Kita baca 22 hingga 24. Kamu di rumah boleh baca semua ayat Mazmur 139 ini ya. Di rumah baca dari ayat 1 hingga ayat 24 ini. Tapi saya akan bacakan hari ini ayat 24, ayat 22 hingga 24. Demikian firman Tuhan. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi fokus kita adalah ayat 23 dan 24 ini, saudara ya. Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal.
Saudara, manusia jasmani, ya, si pemazmur, ya, Raja Daud, si pemazmur di sini, ya, manusia jasmaninya ini seperti yang dikatakannya dalam Mazmur 27 itu, ya, seperti rusa yang rindu akan air. Di sini dikatakannya agak mirip, ya, di sini dikatakan selidikilah aku. Ya, manusia jasmani si pemazmur ini, dia meminta kepada Allah pencipta langit dan bumi, selidikilah aku. Dimintanya supaya Tuhan kenalah hatiku, ujilah pikiranku. Apakah jalanku serong, dikatakan. Supaya engkau menuntun aku ke jalan yang kekal, dikatakan. Jadi kita akan merenungkan tentang jalan Tuhan bukan jalan kita. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jalanku bukan jalan Tuhan. Jalan Tuhan tunduk kepada kehendak Tuhan. Jalanku bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu yang dimaksudkan di sini. Ya. Jalan Tuhan itu bermula dari hati. Tapi jalanku bermula dari pikiranku. Itu sebabnya Daud berkata, selidikilah aku, ya Allahku. Selidikilah aku, ya Tuhan. Selidiki hatiku dan selidiki juga pikiranku. Karena di dalam hatiku, aku mau pastikan, aku dalam position, aku dalam kehendak, aku dalam terang, aku dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Dan dalam pikiranku juga, aku mau perkara yang sama. Dalam pikiranku dikuasai dengan kehendak Tuhan, dengan terang Tuhan, dengan jalan Tuhan, dengan rancangan Tuhan juga. Tuhan, marilah, selidikilah hatiku dan selidiki juga pikiranku. Supaya aku dituntun di jalan yang kekal. Karena kehendak Raja Daud di sini, ya, kehendak kita di sini, kehendak orang-orang percaya, supaya Tuhan menuntun kita di jalan yang kekal. Ini kehendak kita. Itu sebabnya kita percaya Yesus, kita beriman kepada Yesus, kita berpegang kepada janji Yesus, dan kita mau hidup seperti Yesus sambil menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita mau senantiasa kita berjalan di jalan yang kekal, di jalan yang membuat kita senantiasa bersedia kalau Yesus datang tiba-tiba seperti pencuri. Yesus datang tiba-tiba seperti pencuri. Jadi orang yang percaya di sini harus berani mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, selidikilah aku. Kita harus berani minta Tuhan, selidikilah hatiku, periksalah pikiranku. Kenapa? Kalau kita mau berjalan di jalan yang kekal, kalau kita mau berjalan dalam position yang Tuhan telah menempatkan kita, kita haruslah tunduk kepada kehendak Tuhan. Karena apabila kita tunduk kepada kehendak Tuhan, kita masuk kepada kehendak Tuhan, kita tunduk kepada firman Tuhan,
maka kita akan dapat berjalan di jalan yang kekal. Apabila hati kita tunduk kepada kehendak Tuhan, maka pikiran-pikiran kita pun akan ikut tunduk kepada kehendak Tuhan. Karena saudara, di dalam hati kita ada kehendak, tetapi dalam pikiran kita pun ada kehendak. Jadi kehendak Tuhan itu, maksud saya, hati kita itu yang berjalan dalam kehendak Tuhan itu harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Karena di dalam pikiran kita ini senantiasa setiap hari akan ada perjuangan, akan ada peperangan dalam pikiran kita. Karena pikiran kita adalah medan peperangan, medan pertempuran, satu sarana yang digunakan oleh iblis dan roh jahatnya untuk mengirimkan pesan-pesan yang buruk, yang negatif, yang jahat, yang kotor, yang najis, yang tidak suci, yang tidak bersih ke dalam pikiran kita. Jadi ketika hati kamu mau tunduk kepada kehendak Tuhan, pikiran kamu boleh menentang kehendak Tuhan itu. Jadi kita harus berani meminta Tuhan, periksalah aku, selidikilah pikiranku, kenalah hatiku. Kita harus berani meminta kepada Bapa seperti ini supaya tidak ada konflik dalam hati dan pikiran kita. Karena kalau hati kita mau mentaati Tuhan, pikiran kita mau mentaati diriku, mau mentaati keakuan kita, maka terjadi konflik. Pikiran kita bertentangan dengan hati kita, hati kita berlawanan dengan pikiran kita. Ini konflik dalam diri kita. Kalau hati kita bersatu dengan pikiran kita, kalau hati kita senantiasa menguploadkan, ya, mengirimkan pesan-pesan Tuhan ke dalam minda kita, ke dalam pikiran kita, maka dia akan membawa kita kepada kejayaan untuk berjalan di jalan yang kekal. Ya. Jadi saudara, kebanyakan perjuangan, peperangan setiap hari terjadi di dalam pikiran kita. Pikiran kita ini terlampau cepat akan menuduh dan mempersalahkan pihak lain, ataupun kadang-kadang kita terus menghakimi, menghukum diri sendiri. Pikiran kita akan tergesa-gesa menuruti daging kita untuk menghakimi orang lain, untuk menyerang orang lain. Tetapi apa yang diinginkan oleh si pemazmur di sini dalam firman Tuhan ini, diinginkan supaya kita periksa diri. Selidikilah aku ya Tuhan, periksa diri. Periksa diri itu baik, saudara. Itu inspection, kita periksa diri kita di hadapan Tuhan, di hadapan firman Tuhan. Periksa diri itu baik. Ya, supaya Tuhan mendengarkan doa kamu. Periksa diri itu kamu lakukan pagi hari, kamu bangun pagi-pagi, kamu berlutut, kamu periksa diri kamu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku. Macam sikap orang yang bertobat, merendahkan diri, memeriksa dirinya. Ya, periksa diri itu bukan aja baik, tapi sehat, saudara. Tiap hari kita perlu periksa diri. Periksa diri. Ya, seperti orang yang buat appointment dokter, kan? Setiap bulan dia ada appointment, periksa diri. Setiap bulan ada appointment, periksa diri. Ada yang appointmentnya setiap minggu, appointment, supaya kencing manisnya senantiasa ada turun terkawal. Ya, setiap minggu orang ke klinik, check up.
Periksa diri. Hal yang sama kita perlu lakukan di hadapan hadirat Tuhan setiap bangun pagi. Kita perlu periksa diri, merendahkan diri, satu sikap yang berlutut, satu sikap yang bertobat di hadapan Tuhan. Kalau setiap hari kita periksa diri, kita menyerahkan hari kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan emosi kita untuk dikawal oleh Tuhan. Kita menyerahkan minda kita untuk dikawal oleh Tuhan. Kita mau pastikan supaya kita berjalan dengan hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berjalan dengan pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, mari kita baca satu ayat dari ayat 16. 16, Mazmur tadi ayat 16. Oke, di sini dikatakan, mataku melihat, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Saudara, maksudnya sebelum kita keluar dari kandungan ibu kita, Tuhan telah membentuk hari-hari kita. Hari-hari kita, minggu-minggu kita, bulan-bulan kita, tahun-tahun kita telah dibentuk oleh Tuhan, telah dirancang oleh Tuhan. Berapa tahun untuk kamu dalam dunia ini, semua telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi supaya kita tidak lari daripada ketetapan Tuhan ini, kita perlu periksa diri. Minta Tuhan selidiki diriku Tuhan. Kenapa saudara? Kalau kita mau berjalan di jalan yang kekal, tetapi hati kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, pikiran kita pula bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita tidak akan dapat berjalan dalam kehendak Tuhan. Kenapa di sini dikatakan ada hubungan antara hati, pikiran, dan jalan kehidupan kita? Hati kita ada hubungan dengan jalan hidup kita sehari-hari. Pikiran kita ada kaitannya dengan hidup kita sehari-hari. Kalau jalan hidup kamu sehari-hari rusak, banyak masalah 1, masalah 2, masalah 3, masalah 4, masalah 5. Banyak penyakit 2, penyakit 4, penyakit 6, penyakit 8. Emosi yang tidak terkawal setiap hari, emosi yang meletup setiap hari. Kalau dengan cara inilah kamu menjalani kehidupan kamu sehari-hari, itu bukan jalan yang kekal. Dan ingat, masalahnya di mana? Kalau jalan kamu tidak betul, jalan kamu tidak dalam terang Tuhan, jalan kamu dalam kegelapan, jalan kamu dipenuhi dengan emosi, dipenuhi dengan dendam, dipenuhi dengan amarah, dipenuhi dengan kegelapan, dipenuhi dengan cara-cara duniawi, maka yang harus dibetulkan dulu adalah hati. Kalau hati kita bagus, hati kita diselidik di hadapan Tuhan, hati kita selalu diperiksa di hadapan Tuhan. Melalui merenungkan firman Tuhan, Tuhan memeriksa, Tuhan memeriksa. Melalui pertobatan dan setuju kepada ayat firman Tuhan, Tuhan memulihkan. Melalui kejujuran kita ketika kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan membersihkan kotoran dalam hati kita. Dari situlah pikiran kita menerima pembaharuan dan pembaharuan. Jadi kalau jalan kita tidak betul, penuh dengan emosi, cara hidup kita tidak betul, penuh dengan cara-cara yang duniawi, kesalahan masalahnya pasti terjadi di hati kita. Itu sebabnya Raja Daud kata, tuntunlah aku di jalan yang lurus. Tetapi sebelum Tuhan dapat menuntun kita di jalan yang lurus, Tuhan harus memulihkan hati kita dulu. Tuhan harus menuntun hati kita dulu. Karena hati kita ini bosnya. Roh kita ini bosnya.
Bukankah ada firman yang berkata hidup dipimpin oleh roh dalam kitab Roma 6, okay? Hendaklah hidupmu dipimpin oleh roh. Hendaklah hati kamu memimpin kamu. Jadi untuk menjadikan hati kamu menjadi pemimpin di dalam kamu, untuk menjadikan roh kamu pemimpin di dalam kamu, kamu harus disiplinkan hati kamu. Disiplinkan hati kamu. Buatlah hati kamu menjadi murid Yesus. Dengan cara apa kita mendisiplinkan hati kita? Bangun setiap pagi, periksa diri di hadapan Tuhan. Bukan kita terus mencari makanan, bukan terus mencari minuman, bukan terus tergesa-gesa mandi, bukan terus kalang kabut jadinya. Tidak. Mulai diri kamu dengan seperti Daud, selidikilah akan aku Tuhan, periksalah diriku Tuhan. Tunduk di hadapan Tuhan. Renungkan, pikirkan, Tuhan, di mana aku perlu diperbaiki, di mana aku perlu dibetulkan, apa yang harus aku tinggalkan, apa yang harus aku tingkatkan, di mana aku harus bersihkan di hadapan Tuhan. Bagian mana dalam hidupanku yang harus aku bersihkan? Periksa diri ini baik, saudara. Sama dengan kepentingan orang yang selalu check up kencing manis tiap minggu di klinik. 1 minggu aja dia tidak pergi klinik, tidak ikutkan dia punya check up itu, saya rasa dia sudah gelisah, takut. Ini periksa hati ini berkaitan dengan masuk surga, berkaitan dengan berjalan dalam kehidupan kekal, berjalan dalam kekekalan, berjalan dalam kekekalan. Jadi pentingnya periksa diri adalah baik. Periksa diri itu sehat. Diri kita ya kita periksa, bukan diri orang lain. Ya, banyak orang lebih suka koreksi diri orang lain, periksa orang lain. Akhirnya jadi apa? Menghakimi nanti. Periksa diri kita setiap pagi. Mulahkan hari kamu bersama dengan Tuhan. Maka kamu akan menjadi bos penguasa dalam hari itu. Kalau kamu mulai dengan Tuhan. Mulai dengan merendahkan diri, minta Tuhan, periksa hatiku Tuhan. Kenalah pikiranku Tuhan. Apakah jalanku serong? Maksudnya serong itu apakah jalanku telah keluar daripada hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan yang Tuhan telah tetapkan untuk aku sebelum aku dilahirkan. Kan Tuhan telah sediakan jam untuk kita, hari untuk kita, minggu untuk kita, bulan untuk kita, tahun-tahun untuk kita, berapa lama kita akan hidup. Tuhan sudah sediakan, telah tetapkan sebelum kita keluar dari kandungan ibu kita. Kita tidak boleh keluar, tidak boleh serong, tidak boleh out of line. Keluar daripada apa yang Tuhan tetapkan itu. Tidak boleh. Jadi untuk mengekalkan, untuk mempertahankan, untuk memaintain kita berjalan kekal dalam jalan yang kekal, tetap berjalan dalam kekekalan, tetap berjalan dalam terang Tuhan. Ya, kita perlu pastikan setiap pagi Tuhan selidiki hatiku, Tuhan kenalah pikiranku. Jadi supaya setiap hari kamu di-scan di hadapan Tuhan, di-scan di hadapan firman Tuhan. Mana yang tak kena cepat-cepat Tuhan, aku mau berubah di bagian ini. Ampunkan aku di bagian ini, maafkan aku di bagian ini. Aku mau berusaha menjadi lebih baik di bagian ini. Berikan aku kekuatan Tuhan. Memang di bagian ini Tuhan aku lemah, di bagian ini aku selalu gagal, di bagian ini aku banyak kekurangan. Tuhan aku mau, berikan aku kemampuan. Itu dia. Pasti Tuhan akan berikan. Pasti Tuhan akan memampukan kamu yang meminta kepadanya. Sebab Dia adalah Bapa yang murah hati. Supaya apa yang kamu pikirkan, Dia sama dengan apa yang Tuhan taruh di hati kamu. Biarkan pikiran kamu mendapatkan makanan dari hati kamu yang sudah disucikan itu.
Biarlah pikiran kamu mendapat nasihat dari hati kamu yang sudah dipenuhi dengan firman Tuhan tadi. Biarlah pikiran kamu disegarkan, diperbaharui, ditenangkan, didamaikan, difokuskan dari hati kamu yang telah diperiksa oleh Tuhan tadi. Jadi kalau hati kamu itu diperiksa setiap pagi di hadapan Tuhan, hati kamu itu mempunyai kemampuan, roh kamu itu mempunyai kesanggupan untuk menjernihkan pikiran, memokuskan pikiran, untuk menguatkan pikiran kamu, untuk membuat pikiran kamu lebih bijaksana, lebih brilian pikiran kamu, lebih jitu cara kamu berpikir dan bertindak dan membuat keputusan dan respon kepada orang-orang lain di luar sana. Itu sebabnya dikatakan oleh dalam kitab Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah datangnya kehidupan dikatakan. Ya. Kenalah hatiku dan pikiranku katanya. Ini mengingatkan saya kepada perkara-perkara yang sepatutnya ada dalam hati kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Ya, dalam hati kita sepatutnya harus ada buah-buah Roh Kudus tadi. Kalau kamu udah kehilangan buah Roh Kudus, hati kamu tidak kuat, roh kamu tidak kuat untuk mengatasi pikiran kamu dan berjalan dalam Roh Kudus. Tidak kuat. Karena buah-buah Roh Kudus, ya, kebaikan, kemurahan, penguasaan diri, kasih, sukacita, kedamaian, itu semuanya harus ada di dalam hati kita. Jadi pemeriksaan diri kita di hadapan Tuhan tujuannya untuk mengekalkan buah Roh Kudus dalam hati kita. Untuk mengembalikan buah-buah Roh Kudus yang sudah hilang mungkin. Karena dengan hati yang dipenuhi dengan buah-buah Roh Kudus, kamu dapat berjalan dengan yakin, dengan berani, dengan percaya. Ya, pikiran kamu tidak akan mudah menerima ide-ide daripada syaitan, iblis dan roh jahat lagi. Pikiran kamu mempunyai kemampuan untuk menolak. Itu dari roh, kekuatan untuk menolak yang jahat, yang buruk, yang negatif, itu datangnya dari roh kamu yang kuat. Ya, waktu saya doakan seseorang, saudara, ya, selepas saya doakan, 2 ke 3 hari kemudian dia antar message dengan saya, "Pastor, roh saya itu bernyala-nyala, selalu mau menyanyi, mau menyembah Tuhan, tidak boleh berhenti, Pastor, tidak boleh saya hentikan, Pastor. Keinginan itu terus ada." Itu tandanya kamu dipenuhi Roh Kudus. Itu baptisan Roh Kudus atas kamu. Dan beberapa hari selepas itu dia bermimpi. Dia berkumpul dengan ramai orang seperti pada sebuah pesta yang duniawi yang dulu-dulu dia pernah lakukan. Disajikan banyak arak, dirayu-rayu, mari minum, dirayu-rayu. Tetapi dia mempunyai kemampuan untuk menolak itu walaupun dalam mimpi. Jadi roh yang dibersihkan, roh yang diselidik, roh yang selalu diperiksa di hadapan Tuhan, roh kamu itu kuat. Kamu dapat menolak godaan yang dalam mimpi itu. Tawaran minum arak, tawaran mabuk dalam mimpi itu. Ya, arak yang dibagi dalam mimpi itu dari roh jahat. Makanan yang dibagi dalam mimpi itu dari roh jahat. Tetapi kalau roh kamu kuat, senantiasa diperiksa di hadapan Tuhan, diselidik di hadapan Tuhan, senantiasa disesuaikan dengan kehendak Tuhan, kamu bukan saja dapat berjalan dalam kehendak Tuhan, kamu dapat bertindak menolak musuh kamu yang datang dalam mimpi kamu walaupun kamu tidur. Roh kamu tuh aktif walaupun kamu tidur. Roh seperti itu yang kita selidiki. Aku Tuhan, kenalah pikiranku, apakah jalanku serong, tuntunlah aku ke jalan yang kekal, dia katakan. Karena dia tahu
Ada hubungannya antara hati dengan jalan yang kekal. Kalau hati kamu tidak betul, jalan kamu bukan di dalam kekekalan lagi. Ada hubungan pikiran kamu dengan jalan yang kekal. Kalau kamu berkata kamu berjalan dalam jalan yang kekal, pikiran kamu tujukan pikiran yang kekal, pikiran Kristus. Pikiran yang baik itu mana? Yang suci, yang kudus, pikiran yang benar, yang mulia, yang adil, yang disebut kebaikan. Pikiran itu yang harus menguasai minda kita. Jadi orang yang berjalan dalam jalan kekalan, hatinya dan pikirannya itu dipenuhi dengan buah-buah Roh Kudus, pemikiran-pemikiran Kristus, ayat-ayat yang Tuhan perintahkan untuk kita mempraktikkan, melakonkan di dunia ini dalam kehidupan kita setiap hari. Memang benar saudara, jalan Tuhan bukan jalan kamu, jalan Tuhan bukan jalan saya. Bagaimana kita dapat maintain senantiasa berjalan dalam jalan Tuhan? Bagaimana supaya kita dapat menjamin diri kita setiap hari kita berjalan dalam jalan Tuhan? Hati kita mulainya dari hati kita. Buat seperti Daud setiap hari dalam rumah kamu. Tuhan selidiki aku. Tuhan kenal pikiran. Ini penting saudara. Apabila Yesus Kristus datang, ya, secara tiba-tiba, itu tidak ada masalah bagi kita lagi. Tidak ada masalah bagi kita, tidak ada ketakutan dalam kita. Jadi apabila hati kamu dan saya, hati kita, pikiran kita di bawah pengaruh kehendak Tuhan dan firman Tuhan, maka jalan kamu otomatis di jalan yang kekal. Setiap hari perjalanan kamu, ketika kamu bekerja, ketika kamu tidur, ketika kamu rehat, ketika kamu makan, kamu melakukannya dalam kekekalan, bukan dalam gelap. Bayang-bayang kegelapan yang menyerupai wajah kamu tidak kamu lihat lagi. Karena kalau kamu kerap melihat bayang kegelapan yang mirip-mirip dengan wajah kamu lagi kadang, itu akan membuat kamu semuanya negatif yang terjadi dalam hidup kamu. Ya, keuangan kamu negatif, kesehatan kamu negatif, pemikiran kamu negatif, perkataan respon kamu negatif, tindakan-tindakan kamu kepada sesama manusia negatif, semuanya tidak baik. Tapi kalau hati kita bersih karena diperiksa setiap hari, itu terang yang akan mengikuti kita. Terang yang menerangi pikiran kita. Ya, terang Tuhan. Ya saudara, milikilah hati yang bersih dan pikiran yang bersih di hadapan Tuhan. Ya. Ingat, sekarang kalau kita berdoa, Tuhan selidikilah aku, periksalah pikiranku, kita perlu Bible di hadapan kita. Ya, kita perlu Alkitab di hadapan kita. Karena ketika kamu membaca dan merenungkan dan memikirkan dan mengkaji dan menulis ayat-ayat yang menyentuh hati kamu, ketika itu kamu diselidik, ketika itu kamu diperiksa, ketika itu kamu dicantas, ketika itu kamu dibersihkan, ketika itu kamu diperbaiki, barulah pikiran kamu mendapatkan pembaharuan setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Ya, itu yang saya ingin sharingkan kepada kamu. Biarlah kita mempunyai keyakinan bahwa kita sedang berjalan di jalan yang kekal hari ini. Pastikan setiap pagi periksa hati.
itu adalah baik. Periksa diri itu baik. Supaya kamu dapat memulahkan hidup kamu dan menjadi pemimpin dalam hari itu. Kamu dapat jadi pemimpin, jadi bos dalam hari itu. Kamu maksudnya kamu dapat bekerja dan menjalani hari itu tanpa stres, tanpa cemas, tanpa takut. Walaupun ada gangguan, kamu dapat mengatasinya. Sebab kamu menyanyi, hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita. Jadi mari kita menyanyikan lagu ini adalah hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita. Itu setiap hari kamu nyanyikan seperti ini. Maksudnya setiap hari dari hati kamu ada nyanyian ini. Dan nyanyian ini akan datang setiap hari dalam hati kamu, dalam kehidupan kamu setiap hari ketika kamu bekerja, berjalan, apapun yang kamu lakukan. Apabila kamu memulai hari kamu dengan merendahkan diri seperti Daud, periksa hati, itu baik. Jangan kita cepat-cepat nak periksa hati orang, nak tunjuk orang. Periksa kita sendiri. Katakan, Tuhan, hakimilah aku sesuai dengan kebenaran. Selidiklah aku, Tuhan. Apakah jalanku sesat dan serong? Ini berani. Ini baru doa yang berani di hadapan Tuhan. Kalau kamu mampu buat ini setiap pagi, Tuhan pasti mendengarkan doa kamu. Tuhan pasti mendengarkan doa kamu. Karena kita berdoa, berteriak-teriak atau berpuasa berjam-jam, kita lama berdoa pun, kalau hati kita dan pikiran kita selalu konflik, hati mau ke kiri, pikiran mau ke kanan, besok lagi hati mau kanan, pikiran mau ke kiri, berarti ada yang perlu dibetulkan dalam pikiran kita. Besok kita boleh kita terima gosip dan kita ikut bergosip. Minggu depan kita sudah tidak mau gosip lagi. Tapi bulan depan kita sudah mulai terima perkara negatif lain lagi. Tidak tahu dari mana datangnya. Dari movie yang kamu lihat, atau dari kawan baik kamu, atau dari kampung, atau dari gosip. Ini pikiran kita berubah-ubah. Jadi hati kita pun confused. Mana pimpinan Tuhan, mana pimpinan roh Tuhan, mana pimpinan roh saya, mana pimpinan roh jahat. Ini membingungkan kita. Cepat selesaikan konflik antara hati kamu dan pikiran kamu. Jangan biarkan konflik itu berlarut-larut. Ya, biarkan pikiran kamu mengikuti standar. Ya, pikiran kita mengikuti standar. Ya, yaitu firman Tuhan yang ada dalam hati kita. Jadikan firman Tuhan itu, jadikan perkataan Tuhan itu standar dalam pikiran kamu. Kamu harus mencapai standar itu. Mulai dari hati kamu yang dibersihkan dan diperiksa itu. Mulai dari situ. Pasti Tuhan akan mendengar doa kamu. Pasti kamu akan merasa hadirat Tuhan. Pasti kamu akan merasakan jamahan tangan Tuhan. Pasti kamu akan yakin kamu berjalan setiap hari di jalan yang kekal, di dalam terang Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengajar kepada kami Roh Kudus. Engkau telah membuka dan meluruskan apa yang tidak lurus dalam hati kami. Engkau telah membuka dan menjentuh dan menegur apa yang tidak betul dalam pikiran kami. Bapa, kami mau menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang boleh menerima segala jenis teguran, yang yang mau dibetulkan dan mau diluruskan. Bapa, oleh karena itu selidiklah kami.
Baik ketika kami mendengar firman-Mu, ketika kami merenungkan firman-Mu, ketika kami mendengarkan nasihat pastor kami mau Tuhan Engkau selidik kami melalui nasihat yang kami dengar, melalui teguran yang kami terima, melalui dorongan yang kami dapatkan. Kami mau Bapa selidik kami. Periksa hati kami Tuhan. Kami mau pikiran kami tunduk kepada hati kami yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami mau pikiran kami tunduk kepada hati kami yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Kami mau pikiran kami tunduk dan dikuasai oleh roh kami yang dipenuhi dengan perkataan Tuhan. Bapak, biarlah tidak ada konflik antara pikiran dan hati kami. Supaya hidup kami dipimpin oleh roh. Supaya kami tidak berjalan dalam kebingungan dan confused setiap hari. Kami tidak mau dalam pikiran kami dipenuhi dengan pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran negatif, kotor dan gosip. Kami akan menolak semuanya itu setiap hari. Kami mau terima pikiran Kristus. Kami mau terima perkataan Kristus. Bapak, kami tahu apabila jalan kami serong, apabila jalan kami tidak betul, tidak menentu, penuh dengan emosi, penuh dengan amarah, penuh dengan mood yang berubah-ubah, kami tahu di mana yang harus dibetulkan hari ini Tuhan. Hati kami harus dibetulkan di hadapan Tuhan. Pikiran kami harus dipulihkan, diperbaharui di hadapan Tuhan. Jiwa kami perlu diperbaharui di hadapan Tuhan. Karena kami tahu hati kamilah yang dipenuhi dengan roh Tuhan. Roh inilah yang akan memimpin kehidupan kami. Bapak, dimanapun kami berada, kami mau membuka hati kami setiap hari untuk diselidik, untuk diperiksa, untuk diperbaiki, untuk dibetulkan, untuk ditegur oleh firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu periksa diri itu adalah baik. Setiap hari periksa diri adalah baik untuk kami. Inspeksi diri kami setiap hari adalah baik bagi kami. Seperti appointment dengan dokter yang kami buat, yang kebanyakan orang dulu buat. Sebelum kami percaya, ada macam-macam komitmen dengan dokter. Komitmen karena penyakit darah tinggi, komitmen karena penyakit kencing manis, komitmen karena penyakit kanker. Tetapi kami tahu Tuhan, komitmen kami setiap pagi untuk membiarkan Tuhan, periksalah aku, selidikilah aku, kenalah pikiran-pikiranku dan jalanku. Biarlah ini kami bawa di hadapan Tuhan setiap pagi. Sebagai komitmen kami, supaya kami dapat menjalani hari-hari kami sebagai raja. Supaya kami dapat menjalani hari-hari kami, menghidupi hari-hari kami sebagai raja. Tanpa stres, tanpa takut. Penuh sukacita kami jalani hidup kami. Penuh damai sejahtera kami hadapi hidup kami. Kami dapat bekerja dengan enjoy, dengan nyanyian, dengan yakin, dengan keberanian, dengan confident kami lakukan kerja kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hati kami. Periksa hati kami. Dan kami mau membawa hati kami setiap pagi diperiksa oleh Tuhan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau setiap pagi di dalam bilik rumah kami, dalam kamar di rumah kami mau tersungkur di hadapan Tuhan. Kami mau minta Tuhan periksa hatiku. Kami mau katakan, Tuhan periksa hatiku. Selidiki aku. Di mana aku harus berubah Tuhan. Di mana aku harus memperbaikinya Tuhan. Apa yang harus aku buang dan apa yang harus aku tingkatkan Tuhan. Tuhan, ambil pikiran-pikiranku yang senantiasa bertentangan dengan suara hati yang daripada Roh Kudus ini.
Tuhan, aku mau seperti hatiku dipimpin oleh firman dan perkataan Tuhan, demikianlah pikiranku juga harus dipimpin oleh firman dan perkataan Tuhan. Seperti hatiku dipimpin oleh Roh Kudus, aku mau mindaku dipimpin oleh Roh Kudus. Aku menolak segala konflik yang terjadi antara hati dan pikiranku. Biarlah hati dan pikiran kami, Tuhan, sejalan dan sekata dengan firman. Takluk dan tunduk kepada kehendak-Mu. Supaya kami memastikan setiap hari kami berjalan di jalan yang kekal. Di jalan Tuhan, bukan jalan kami. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu di hati kami. Dimanapun kami mendengar firman-Mu, biarlah kami diberkati. Kami mau melakukan firman ini. Kami mau bertindak sesuai dengan firman ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, shalom, firman telah selesai. Kamu baca kembali firman ini, Mazmur 139 tadi, ayat 1 hingga 24. Terus baca, terus renungkan firman ini. Share-kan video ini supaya lebih banyak orang yang diberkati oleh pengajaran firman ini. Amin.